Jadi menurut Bohler sebenarnya Hamdi telah mengusulkan pertukaran semua tahanan langsung kali jalan gitu ya. Gak usah pakai fase-fase 2, 3 lagi, langsung satu fase kita abisin semua tahanan yang ada di Gaza, tapi dengan kecacatan senjata selama 5-10 tahun. Negosiasi Hamdi dengan Washington membuat otoritas di Ramallah marah, disambut negatif sama otoritas Palestina sendiri ya, yang selama ini ya udah sangat nyaman dengan keadaan yang seperti ini ya. Mereka menyaksikan warganya sendiri penjara sama Zionis, dibunuh sama Zionis hampir setiap hari, tapi mereka nggak merasa keberatan gitu. Tapi ternyata ketika ada upaya-upaya dari para pejuang untuk membebaskan orang-orang Palestina dari penjara-penjara Israel, malah orang-orang ini malah marah. But here's the challenge of our time. We've grown careless about the choices we make, even with something as simple as the food we consume. This is why Giomi exists. As your halal travel companion, Giomi provides practical solutions for Muslim travelers. So every step you take draws you closer to Allah. Giomi, your halal travel companion in conquering the world in faith and purpose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Surya dalam Think Tank Podcast by Gaza Media. Kali ini kita ngebahas tentang ini nih, ketegangan yang terjadi di Israel ya, kenaan dengan komunikasi langsung antara pemerintah Amerika Serikat yang diwakili sama utusan khususnya untuk urusan pembebasan sandera Adam Bohler dengan Hamdi di Qatar, di Doha. Dan ketegangan ini benar-benar membuat ya bisa terlihat terutama di media lah ya, di media lokalnya Israel. Bahkan juga disuarakan juga ketegangan itu di media-media AS juga, seperti CNN, Fox News gitu kan. Apalagi ini di media-media lokal Israel benar-benar komunikasi langsung antara Hamdi dengan pemerintah AS itu benar-benar seperti aib lah ya. Karena bagi mereka kan Hamdi itu udah dicap sebagai organisasi teroris. Kalau melakukan komunikasi langsung dengan organisasi semisal Hamdi itu ya seperti memberikan legitimasi bagi mereka. Apalagi ini ngomong langsung Amerika Serikat ya. Tapi aneh bacain beritanya yang dirilis di gazamedia.net hari ini ya, tanggal 12 Maret 2025. Judulnya ketegangan terjadi di Israel buntut pembicaraan AS dengan Hamdi. Ya aduh, biar kita aman lah nih. Putaran baru pembicaraan untuk mengakhiri kebuntuan perjanjian gencatan senjata di Gaza dijadwalkan dimulai di Doha dengan kehadiran utusan AS Stephen Witkoff pada Selasa. Dia nyampe kemarin tuh hari Selasa. Dijadwalkan memang pembicaraan itu hari Rabu. Pembicaraan tentang melanjutkan fase selanjutnya dari Itlaqun Nar, Waqf Itlaqun Nar, ceasefire, atau melanjutkan kesepakatan atau negosiasi gencatan senjata di Gaza itu akan kembali dilakukan antara Hamdi, Israel, dan para mediator itu di Qatar, dimulai pada Rabu ya, pada hari Rabu, dan mudah-mudahan katanya akan ada hasilnya langsung katanya hari Sabtu. Seperti biasanya kan kemarin pada awal-awal fase pertama itu setiap Sabtu kita ngeliat ada pertukaran tawanan ya dari Gaza, terus ada yang Israel juga mengeluarkan juga tahanan Palestina dari tepi barat atau dari dalam penjara Israel sendiri ya. Udah beberapa pekan ini kan emang terhenti, dan katanya akan ada pembicaraan intensif mulai hari Rabu yang akan mudah-mudahan hasilnya bisa dilihat pada hari Sabtu. Dijadwalkannya begitu katanya, saking intensnya. Karena apa? Karena berhubungan Amerika telah membuat pembicaraan langsung ya tanpa mediator dengan Hamdi di Doha. Nah, menurut situs berita Axios, situs berita milik AS Axios ya, komunikasi antara pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump dengan semakin membuat kemarahan di Israel. Katanya utusan AS Stephen Witkoff yang berangkat pada Selasa malam, dia juga akan berabung dengan perundingan itu kan. Sumber Israel mengatakan bahwa Witkoff bersedia untuk tinggal di kawasan itu, tinggal di Doha, maksudnya di ibu kota Qatar, selama 3 atau 4 hari untuk mencapai kesepakatan jika perundingan bisa mencapai pada tahap yang serius. Namun dia menegaskan bahwa ia tidak akan bertemu dengan pejabat Hamdi kecuali kelompok tersebut memberikan konsensi yang nyata. Nah ini sebenarnya kayak model ini ya, karena dia nggak mau ketemu dengan pejabat Hamdi. Mungkin dia belajar dari pejabat AS sebelumnya, si Adam Bohler itu kan, yang jadi bukan bahan bulian, jadi kayak bahan
kemarahan media Israel gitu. Dia bergantian maraton tuh dari media Israel yang satu ke yang lainnya gitu diwawancara. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu mau ngomong langsung? Apalagi tambah panas ketika Adam Bohlernya itu mengatakan bahwa Hamdi itu nice guy gitu. Mereka ini nice guy. Dibilang nice guy, bener-bener literally nice guy. Itu maksudnya komplimen atau pujian atau apa ya. Dan bahkan yang parahnya lagi, si utusan AS itu mengatakan bahwa ya kita juga punya kepentingan sendiri gitu kan. Karena di Gaza itu emang ada warga AS yang qadarullah dia punya 2 nationality, yang karena si pemerintah AS sekarang yang dipimpin oleh Donald Trump itu mengasosiasikan dirinya itu sebagai rezim yang peduli dengan pembebasan para sandera AS yang ada di seluruh dunia ya. Maka ini bertele-telenya sikap Netanyahu dalam membebaskan para sandera ini ya membuat kepentingan Donald Trump itu ya ribet ya, daripada negara kita manjang-manjangin urusan cuman untuk muasin si Netanyahu aja, kita langsung direct talk aja deh gitu kan. Dan ini membuat berang bukan cuman Netanyahu tapi banyak medianya ya. Tapi berbeda dengan Netanyahu dan politisi-politisi sayap kanan, tentu si Donald Trump untuk memulai langsung komunikasi dengan Hamdi itu ya juga didukung oleh orang-orang Israel yang emang mereka punya keluarga atau punya kerabat yang masih ada di sandra di Gaza gitu. Dan makanya tadi dibilang kan, kata Stephen Witkoff, dia tidak akan bertemu dengan pejabat Hamdi kecuali kelompok itu mau memberikan konsensi yang nyata. Tapi nggak disebut ya konsensi yang nyatanya apa, ntar kita akan baca. Tapi yang jelas nggak mungkin lah kalau digalang-galangnya ntar Hamdi harus lepas dari politik atau harus lepas juga dari senjatanya, itu sesuatu yang nggak mungkin sebenarnya. Dan AS sendiri pun, Amerika Serikat pun tahu buat apa selama ini mereka melakukan berbagai macam aksi-aksi seperti 7 Oktober ya. Kalau mereka ujungnya harus nyerahin senjata, nyerahin politik, nggak mungkin lah. Sebelumnya tim Israel yang terdiri dari perwakilan Shin Bet. Shin Bet itu badan intelijen Israel untuk dalam negerinya, Mossad yang beroperasi di luar negeri, dan dari militer, dan juga koordinator urusan tahanan telah menuju Doha untuk menghadiri perundingan tersebut. Anda tambahin juga nih, mereka nih bayangkan ada perwakilan Israel dari Shin Bet-nya, Mossadnya, militernya datang ke Doha untuk menghadiri perundingan tersebut. Nah, padahal Doha ada yang tahu ya, Doha ini ibu kota dari Qatar, dan Qatar itu nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Qatar tuh nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dia bisa menjadi mediator untuk keamanan atau perdamaian di Timur Tengah ya. Dan ini bisa menjadi alasan bantahan bagi pihak-pihak yang ada di Indonesia bahwa kita perlu untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel biar kita bisa punya peran. Tapi ya ternyata nggak harus punya hubungan diplomatik dengan Israel, nggak harus mengakui negara Israel untuk bisa berbuat banyak ya untuk masalah Palestina, nggak harus. Tapi ya yang jelas di sini emang ya kemampuan, termasuk ya kemampuan duit juga kali dan segala macam ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa Doha itu punya dana yang gede. Tapi bukan cuma sekedar dana, kalau Anda lihat sini bukan cuma sekedar dana, dan mereka juga emang punya kafaah, kemampuan ya. Bukan cuma sekedar kemampuan duit, tapi juga kemampuan dari segi diplomatik dan sikap kesungguhan ya. Masalah ini kecil kalau dibanding dengan Indonesia. Doha, Qatar itu seberapanya, nggak lebih gede daripada Jawa Barat atau Provinsi Banten ya. Tapi ini mereka bisa berbuat yang besar ya, wallahu alam. Menurut lembaga penyiaran Israel, tim tersebut bersifat teknis dan tidak akan dihadiri oleh kepala negosiator Ron Dermer. Tegaskan pula bahwa negosiator Israel di Doha tidak diberi mandat untuk membahas penghentian perang di Gaza. Tujuan apa yang jadi tujuan pembicaraan? Sementara Israel menetapkan syarat baru untuk melanjutkan ke tahap kedua perjanjian. Para negosiator AS berupaya mencari solusi yang mungkin mencakup perjanjian baru. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin mengatakan bahwa utusan AS untuk urusan sandera Adam Bohler hanya sekali berkomunikasi dengan Rubio menambahkan bahwa Bohler memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan pihak Hamdi yang mengendalikan sandera, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ia menegaskan bahwa jalur utama negosiasi AS tetap melalui utusan khusus Stephen Witkoff yang bekerja sama dengan Qatar. Ya, berarti jalur utamanya emang lewat Stephen Witkoff yang ngomong langsung dengan Qatar, tapi emang pastilah ada juga tim-tim kecil yang memang disiapkan oleh AS untuk buka langsung ya pembicaraan ya. Dan ini ya sah-sah aja, karena dulu di Qatar juga AS melakukan serangkaian negosiasi dengan Taliban ya. Dengan Taliban yang mereka juga bilang Taliban itu organisasi teroris dan ya semacamnya ya.
sama kayak Hamdi sekarang, tapi toh ujung-ujungnya ya angkat kaki juga. Nah, mereka harus terima negosiasi itu ya, negosiasi, dan haruslah. Dalam wawancara dengan CNN, Bohler menegaskan bahwa AS bukan agen Israel dan AS punya kepentingan sendiri terkait dengan terkait dengan Sandra, ya, karena emang ada orang warga AS juga yang disandra di Gaza. Dalam wawancara lain dengan lembaga penyiaran Israel, dia mengatakan bahwa pertemuan dan pertukaran pandangan dengan Hamdi itu sangat bermanfaat. Nah, ini yang diomongin sendiri nih. Jadi diwawancara sama TV di AS seperti CNN ataupun TV-TV lokal di Israel ya. Si Adam Bohler ini mengatakan bahwa pertemuan dengan Hamdi, dan dia juga mengatakan tukar pandang ya, karena dia juga pengen tahu juga nih sebenarnya kayak gimana sih Hamdi ini kan. Dia bilang katanya itu sangat bermanfaat. Ia menambahkan bahwa pembicaraan berfokus pada semua tahanan di Gaza, bukan cuma warga AS. Bohler menyebut bahwa Hamdi telah mengusulkan pertukaran semua tahanan dan gencatan senjata selama 5-10 tahun, serta tidak melakukan intervensi militer atau politik. Jadi menurut Bohler, sebenarnya Hamdi telah mengusulkan pertukaran semua tahanan langsung, sekali jalan gitu ya. Nggak usah pakai fase-fase 2-3 lagi, itu kalau masuk langsung satu fase, kita abisin semua tahanan yang Sandra yang ada di Gaza. Tapi dengan gencatan senjata selama 5-10 tahun. Dan otomatis itu juga penarikan tentara pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza, yang mungkin kita pernah tahu sekarang ada satu wilayah di Gaza yang masih diduduki sama Israel, ini jalur perbatasan antara Gaza dengan Mesir atau koridor Philadelphia ya, yang harusnya pada hari ke-50 itu dari kesepakatan gencatan senjata harusnya sudah dikosongkan dari keberadaan orang-orang atau pasukan Israel. Tapi sampai sekarang, sejak dinyatakan bahwa fase pertama itu selesai ya, itu belum angkat kaki juga, dan sampai sekarang itu Ma'bar Rafah, yaitu pintu perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza itu masih ditutup sama Israel. Jadi sekarang ya warga Gaza ya harap cemas juga ya, karena mereka pasti kesulitan untuk bahan-bahan sembako ya. Sementara ada juga kabar bahwa ada orang-orang juga yang bermain untuk menimbun di sana ya. Wallahu a'lam ya. Kata Bohler, usulan Hamdi adalah langkah yang baik. Usulan Hamdi untuk gencatan senjata selama 5-10 tahun dengan pertukaran sandra secara langsung adalah sebuah langkah yang baik, dan dia menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata jangka panjang di Gaza memungkinkan untuk dicapai. Ia menjelaskan bahwa pembebasan tahanan akan memakan waktu beberapa pekan. Nah, tapi emang kemarahan jadi aksi selonong boy bagi Israel ya. Si AS itu melakukan pembicaraan langsung seperti main selonong baik gitu lah ya. Itu membuat kemarahan Israel. Dan ketidakpuasan terus meningkat dalam pemerintah. Bahasa-bahasa ketidakpuasan dari masyarakat Israel, khususnya yang dari kalangan orang-orang Yahudi sayap kanan itu benar-benar marah ya. Nah, tapi aneh sebenarnya bukan cuma sekedar orang Israel atau kalangan politisi Israel sayap kanan doang yang marah-marah ya. Tapi ternyata negosiasi Washington atau AS dengan Hamdi ini juga membuat otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas itu marah juga. Kita baca ini. Ini aneh ambil beritanya dari Al-Jazeera.net atau Al-Jazeera Arabic ya. Al-Jazeera itu ada banyak sih sebenarnya, tapi yang utamanya itu .net sama .com. Kalau .net itu bahasa Arab, .com itu bahasa Inggris. Nah, ini bukan, kalau mau yang lebih berita tentang Timur Tengah yang lebih dalam biasanya ataupun lebih variatif, ya bukan cuma variatif sih, lebih dalam dan intens ya, mungkin bisa langsung baca ke aljazeera.net, bisa manfaatin ini fitur terjemah langsung dari Google ya. Kalau pakai desktop gini lebih enak lah, pakai laptop atau pakai PC itu lebih enak. Anda ada bacain ya. Udah aneh pilih terjemah ke bahasa Indonesia aja biar gampang lah. Negosiasi Hamdi dengan Washington membuat otoritas di Ramallah marah. Terbit pada tanggal 12 hari ini juga ya. Tanggal 12 hari Rabu bulan Maret 2025. Kita baca dari awal. Presidensi Palestina pada hari Selasa mengkritik kontak Hamdi dengan pihak asing dan negosiasi tanpa mandat nasional. Beberapa hari setelah para pemimpin gerakan tersebut bertemu dengan Adam Bohler, utusan Presiden AS Donald Trump untuk urusan tahanan. Demikian disampaikan dalam pernyataan juru bicara kepresidenan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Palestina Wafa. Pekan ini Bohler dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat senior Hamdi di ibu kota Qatar, Doha, tanpa pengetahuan Israel.
untuk mengadakan pembicaraan mengenai pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza termasuk 5 warga Amerika Serikat. Pada Senin, juru bicara Hamdi, Abdul Latif Al-Qanu, atau apa yang namanya ini, Al-Qanu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negosiasi yang diadakan dengan mediator Mesir dan Qatar serta Bohler difokuskan pada penghentian perang, penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza dan proses rekonstruksi Gaza. Pihak otoritas Palestina yang mengecam apa yang disebutnya sebagai desakan Hamdi untuk membubarkan posisi nasional Palestina dengan membuka saluran komunikasi dengan pihak asing. Nah, di sini disebutkan bahwa pihak otoritas Palestina itu merasa terancam dengan komunikasi langsung antara Hamdi dengan AS itu seperti upaya untuk menyingkirkan otoritas Palestina ya. Karena selama ini emang khususnya selama 15 bulan ya perang di Gaza itu utusan dari Amerika Serikat seperti Menlunya AS sebelumnya si Anthony Blinken atau itu kan sering bolak-balik tuh selama 15 bulan itu bisa lebih dari 10 kali dia bolak-balik ke Timur Tengah termasuk ke datang juga ke West Bank, ke Ramallah, tapi kan dia nggak pernah bertemu langsung dengan Hamdi ya. Yang datang dia pasti sowannya ke Mahmud Abbas. Nah, dia merasa dengan adanya komunikasi langsung antara AS dengan Hamdi itu mengancam mereka. Tapi dalam seperti media-media Israel sendiri pun atau media US mengatakan bahwa emang Amerika juga nggak bisa berharap sepenuhnya dengan Mahmud Abbas ya, karena emang mereka juga tahu kalau kepemimpinan Mahmud Abbas ini terkenal dengan orang-orang yang status quo, yang korup ya, yang korup, dan mereka juga nggak punya legitimasi terhadap grassroots Palestina. Mereka nggak, apalagi terlebih yang di Gaza ya, mereka nggak punya kekuasaan di Gaza secara de facto gitu kan. Mereka nggak punya kontrol terhadap Gaza. Jadi ya daripada kita komunikasi sama orang yang nggak punya real, mendingan langsung aja dengan Hamdi. Pernyataan tersebut menyerukan Hamdi untuk mengakhiri pembagian dan menyerahkan jalur Gaza kepada otoritas Palestina di bawah satu entitas, satu hukum, satu senjata, dan satu perwakilan politik yang sah katanya. Ya gitu ya, ternyata ya bukan cuman Israel aja yang berang dengan komunikasi langsung antara US dengan Hamdi, dan ini juga disambut negatif sama otoritas Palestina sendiri ya, yang selama ini ya udah sangat nyaman dengan keadaan yang seperti ini ya. Mereka menyaksikan warganya sendiri dipenjara sama Zionis, dibunuh sama Zionis hampir setiap hari, tapi mereka nggak merasa keberatan gitu. Tapi ternyata ketika ada upaya-upaya dari para pejuang untuk membebaskan orang-orang Palestina dari penjara-penjara Israel, malah orang-orang ini malah marah. Mungkin itu ya sebagian dari hiruk pikuk pemberitaan yang ada berkenaan dengan Palestina, dengan Gaza khususnya. Ntar lagi kalau emang ada update lagi kita bahas. Paling itu dulu ya, karena ini kita taping, kita record pada hari Rabu malam, dan insya Allah kita akan publish pada hari Kamis ya. Dan padahal sebelumnya itu kita juga akan bikin siaran live. Jadi ini bakal tampil setelah siaran live-nya sebenarnya kalau kalian pada nonton ya. Tapi insya Allah nilai informasinya tetap akan cukup signifikan ya, karena walaupun ini tak dibuat hari Rabu dan terbit hari Kamis, tapi pembicaraan tentang negosiasi tahap kedua yang ujungnya adalah konsekuensinya ada penghentian perang di Gaza itu akan kita harapkan akan terus berlanjut mulai dari Rabu, Kamis sampai Jumat ataupun Sabtu gitu ya. Jadi insya Allah nilai informasi akan tetap relevan lah. Demikian dari gue Surya, undur diri. Kita ketemu dalam video-video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.